dia beribadat kepada Allah di 3 tempat, di bumi, di langit, di sorga, sebagaimana di Baghawi disebutkan. Namun ibadat tersebut cuma kulitnya, nggak berhasil. Ibadat itu nggak berhasil merubah wataknya, nggak berhasil ngerubah sifatnya, memperbaiki jiwanya dan sanubarinya. Tetap masih ada satu titik kesombongan yang ketika dibiarkan merajalela dan berkuasa hingga berani durhaka kepada Allah Ta'ala, sampai dia bikin kesalahan. Dia bilang, ya Rabb, saya disuruh sujud ke Adam, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Udah gitu pakai dalil. Apa dalilnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min neraka, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Pakai dalil, pakai argumentasi. Oh, saya bikin skripsi untuk membuktikan saya superior, saya lebih mulia. Saya punya dalil. Saya dari apa namanya? Dari api dan dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. menurut iblis tersebut. Nah, kita sekarang hadir majelis, hadir pengajian, nuntut ilmu, kita dengarkan Al-Quran, kita hadir ke masjid, kita sholat isya, kita jamaah, begitu. Sudah atau belum? Pendekatannya kepada Allah sudah atau belum? Sebab keberhasilan dalam itu semua kalau meluluskan lulusan yang berwatak mengikuti wataknya Nabi Adam, lulusan majelis, lulusan masjid, lulusan maulid, lulusan sholat 5 waktu, lulusan jamaah, lulusan dari mereka. Slogannya Rabbana zalamna anfusana, saya lemah, saya zalim, saya bejat, saya kurang. Tuh lulusannya mereka begini. Atau kalau lulusannya menjadi kayak iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari fulan, saya lebih baik dari menteri itu, saya lebih dari ini dan itu. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya itu majelis membuahkan tawadhu, membuahkan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya sudah, mana iktirabnya, pendekatannya kepada Allah Taala. Anaknya Muhammad al-Masyhur, anak kecil, dia datang ke Imam Abdurrahman al-Masyhur, sahib Bughyah Mustarsyidin, sahib Fatawa al-Masyhur. Dia bawa hajatnya, mendapati Al-Habib Abdurrahman itu di ruangannya, begitu, lagi sujud, lagi sholat sunnah. Dihampiri, saat lagi dihampiri lagi sujud, masih sujud, ditungguin sampai lama, bangkit dari sujudnya, salam. Dia lihat tuh, anak itu melihat itu tempat dia sujud udah basah dengan air mata semua, basah dengan air mata. Nah itu ilmu mewariskan itu. Lulusan masjid harus kayak begitu, tawadhu. Lulusan masjid taqwa, lulusan masjid istiqamah, lulusan masjid birrul walidain, bakti kepada orang tua, lulusan masjid sambung silaturahmi, lulusan masjid nggak mendengki, nggak membenci, merajut persaudaraan. Ayo rajut persaudaraan kita, cintai semua orang, jangan benci sama orang, cintai semua orang, jangan prasangka buruk kepada orang, sangka baik. Yang sangka buruk suudzan itu mewariskan su'il khatimah. Hati-hati, orang yang husnudzan nggak bakalan rugi walaupun prasangkanya keliru. Orang yang prasangka buruk sial walaupun prasangkanya tepat. Jangan sangka buruk sama orang, nggak ada ruginya kita. Orang beruntung selalu sangka baik, orang sial ya sangka buruk. Safaqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Tahu gak? Nabi Musa aja, Nabi Musa beribadat kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melakukan suatu ibadah. Apa? Sangka baik kepada Fir'aun. Nabi Musa, dengerin nih bahasanya saya ya. Ta'abbadahullah bi an yarjul hidayah fi Fir'aun.
Allah mengganjar Nabi Musa dengan suatu pahala ibadat, dan Nabi Musa beribadat kepada Allah, menyembah Allah dengan apa? Dengan berharap agar Fir'aun dapat hidayat. Harapan ini diganjar oleh Allah Ta'ala. Fir'aunnya sial, Musanya beruntung. Fir'aunnya sial, tapi Nabi Musanya beruntung. Sehingga dikatakan idhab ila Fir'aun faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Hampiri Fir'aun. Fir'aun sudah melewati batas, sudah melakukan kelaliman, kezaliman. Kayaknya nggak ada penjahat yang lebih jahat dari Fir'aun. Bayi aja dibantai, dibunuhi, disembelih, nggak ada dosanya bayi. Sudah dibunuhi semuanya. Kemudian diajarkan cara ngomong ke Fir'aun, gini cara ngomong Fir'aun. Dia penjahat, dia ngelewati batas. Orang kalau udah ngelewati batas habisin aja, tapi enggak. Allah Ta'ala udah bilang innahu tagha, tapi cara ngomong sama dia, ini ngomongnya dalam ayat yang lain, gula lahu gaulan layyina, katakan kepada Fir'aun ucapan yang layyin, yang lembut, yang lunak kepada Fir'aun. Kalau ada orang yang pantas dikasarin, ya Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala suruh bilang kepada Nabi Musa, bilang ke Fir'aun, gula lahu gaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Sebab kalimat yang santun, yang lembut, itu lebih berisi, lebih berwibawa, dan lebih masuk ke dalam hati, dan memberikan efek, lebih dekat untuk memberikan efek, membuat orang gentar, takut melihat wibawa tersebut. Tapi kalau yang datang ke orang kesurupan, orang gila, usir, satpam yang suruh ngadepin dia, orang gila, usir. Tapi ketika orangnya bijaksana, begitu santun, begitu, itu lebih mengena ke mental seseorang. Ta'ala idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Lihat gak hal laka, kenapa gak bilang ya Fir'aun tazakka, Fir'aun bersucilah kamu, tobat. Enggak, ngomongnya gini ngomongnya, hal laka, maukah engkau, kira-kira adakah peluang, barangkali engkau ingin bersuci. Lihat bahasanya, santun banget. Hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tuntun engkau, aku mentori engkau. Lihat, bukan ke saya, enggak, ke Allah. Dan engkau, agar engkau takut kepada Allah Ta'ala, mengenal kepada Allah Ta'ala. Sampai cara ngomong aja diajarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat memang. Ini Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Enggak ada yang luput dari ajaran Allah, dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Harun, kata ulama ini, saya mau nasihatin kamu ya, tapi saya mau kasar. Terima. Nah, kalau kamu nggak terima berarti kamu musuh. Harun dengar begitu, Harun lebih cerdas memang. Harun ar-Rasyid